نوينا ما نوى سلفنا صالح ونوينا ما أحاط به علم الله من صالح النيات. حسبنا الله لمن الوكيل لمن مولى لمن نصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة على حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله والملائكة المقربين والسادة الصفية المحفوظين والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا وشهداء والصالحين العارفين بالله المقربين عند الله وجميع شيخنا من شيخهم لمن أوصانا وصاهم الخير ولمن أوصانا وصاهم بالدعاء وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة. نخص خاصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نهروي بن عبد السلام وأصوله وفريه إن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بعلومه وأصوله في الدارين في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 25. Halaman 25 paragraf terakhir. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Halaman 25 sebelah kiri paragraf terakhir. Tsumma qala wa'lam. Asalnya wa'ilam hamzanya hamzah palsu, hamzah amar jadi nggak dibaca wa'lam. Wa'ilam jadi wa'lam. Tsumma qala wa'lam annal Jurjani asalnya annal Jurjaniyah dibacanya takhfif. Annal Jurjani innama aqdama ala hadzal buhtani li'anna an-nasa ittafaqu ala anna Aba Hanifata kana minal mawali illa annahum ikhtalafu fi annahu kana min mawalil ataqati aw min mawalil hilfi wan nusrati. Wa tala kalamuhum fi hadzal babi wa arada an yuqabala dhalika bimithli hadzal buhti wa ma misluhu fihi illa kama qala Allah ta'ala ridullah ayyudfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tsumma qala, kemudian berkata, yaitu Syekh Ahmad Ar-Razi, yaitu Syekh Fakhruddin Razi, ya, Al-Imam Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi, setelah mengatakan 3 dalil atau 3 penguat bahwasanya Imam Syafi'i betul-betul dari Quraisy membantah perkataan Jurjani. Kemudian Imam Ar-Razi menyebutkan lagi tentang Al-Jurjani. Kemudian berkata Al-Imam Ar-Razi, tentang Al-Jurjani, dikomentarin tuh Jurjani,
Bahwa kemarin Jurjani mengatakan bahwa Imam Syafi'i menurut pengikut Malik bukan dari Quraisy tapi dari kalangan budak. Kemudian Ar-Razi membantah dengan 3 bantahan yang kuat. Ya, salah satunya perkataan Imam Syafi'i sendiri bahwa Imam Syafi'i sering membangga-banggakan nasabnya yang sampai kepada Quraisy. Kemudian dikomentari oleh Fakhruddin Ar-Razi, "Tsumma qala," kemudian berkata itu Fakhruddin Ar-Razi tentang Jurjani, "Wa'lam, dan ketahuilah, Annal Jurjani, bahwasanya Al-Imam Al-Jurjani," tetap kita mengatakan itu imam ya, karena itu ulama. "Wa'lam annal Jurjani," ketahuilah bahwasanya Jurjani, Al-Jurjani. Jadi kalau ulama itu menyebutkan nama ulama, sesama ulama itu bisa langsung Syafi'i, Hambali gitu, itu udah biasa ya. Kadang-kadang kita ngomong sahabat juga sama. Qala Umar, berkata Umar. Tapi yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak mungkin langsung qala Muhammad, tapi qala Rasulullah. Tapi kalau selain Nabi biasanya diucapkan langsung nama. Itu biasa, udah biasa dalam hal ilmu. Wa alam annal Jurjani, ketahuilah bahwasanya Jurjani yang dimaksud adalah Imam Al-Jurjani, salah satu pembesar mazhab Hanafi ya. Al-Jurjani pembesar mazhab Hanafi. Innama aqdama ala hadzal buhtan, bahwa hanya saja aqdama, dia menyampaikan ala hadzal buhtani, terhadap ini kebohongan, buhtan ya. Buhtan itu kabar bohong, berita bohong tentang Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i dari kalangan budak. Jadi menurut Ar-Razi, Al-Jurjani ini berbohong atau berdusta. Buhtan itu dusta. Wa alam anal Jurjani, ketahuilah bahwasanya Jurjani innama, hanya saja aqdama ala hadzal buhtan, ia menyampaikan kebohongan tersebut, kedustaan tersebut, li'annan nasa, dikarenakan manusia, orang-orang, dikarenakan orang-orang yang dimaksud adalah ahli fikih ya. Yang dimaksud adalah ahli fikih. Li'anna nasa, bahwasanya orang-orang yang dimaksud ahli fikih atau para ulama. Jadi konteksnya an-nas itu bisa tergantung pembahasan. Kalau di sini yang dimaksud an-nas itu orang-orang yang dimaksud adalah para ulama fikih ya. Makanya ada sebuah hadis itu makana indallahi khairun, makana indal muslimina khairun fahuwa indallahi khairun, wa makana lil muslimina syarrun fahuwa indallahi syarrun. Barang apa-apa ya, makana apa-apa yang menurut orang Islam itu bagus, maka bagus juga di mata Allah. Apa-apa yang menurut orang Islam itu jelek, maka jelek juga di mata Allah. Yang dimaksud orang Islam di situ adalah para ulama ya. Karena nggak mungkin orang awam bisa menentukan ini bagus, ini jelek. Karena orang awam itu sifatnya taklid ya. Taklid itu mengikuti. Minimal orang bisa nilai jelek buruk itu adalah ittiba ya, atau mengikuti dengan dalil. Kalau kita mengikuti suatu mazhab atau suatu pendapat, di satu sisi kita juga tahu dalilnya secara umum, itu namanya ittiba ya. Makanya kita belajar itu dikasih tahu dalil sama ulama, tujuannya kita biar nggak taklid buta ya. Jadi jauh dari fitnahnya orang-orang Wahabi bahwasanya kita ini taklid buta ya. Kita sering dibilang begitu, taklid buta, ibadah ikut-ikutan ya. Nggak tahu dalil, main ikut-ikut ulama aja, padahal ulama juga bisa salah. Nah, itu kan kata-kata atau pernyataan yang bahaya sebenarnya ya. Kita ikut ulama karena kita tidak tahu, tapi bukan berarti kita ikut sesuatu yang salah, yang kita nggak tahu sama sekali, buta, terus kita ikut-ikutan sesuatu yang salah. Kalau kita taklid buta dalam arti taklid kita kepada ulama yang kita yakini kebenarannya, taklid buta, itu sebenarnya nggak ada masalah buat orang awam, karena orang awam itu tidak punya kuasa, tidak punya kapasitas untuk mengambil dalil, belajar aja nggak sempat, apalagi mau tahu dalil ya.
Jadi kalau ada kata-kata kita ini taklid buta, ikut ulama secara buta, ya, nggak tahu dalil main ikut-ikut aja. Padahal mereka juga sama, kelompok-kelompok kayak gitu. Ya. Banyak sarjana-sarjana awam yang mereka sebenarnya taklid juga kepada ulamanya. Ya. Dengan mereka mengatakan kafir musyrik itu sebenarnya mereka bertaklid sama ulamanya mereka, betul nggak? Artinya ulamanya bersikap kayak gitu, dia juga sama. Padahal dalilnya belum tentu dia juga tahu, dia cuma ikut-ikutan, sama aja sebenarnya. Ya. Jadi kita dibilang taklid, dia juga sebenarnya taklid. Jadi ulama kita tuh udah biasa kalau yang namanya taklid, buat orang awam tuh boleh, ya. Boleh kita nih taklid, ngikutin sholat gaya sebagaimana ustadz-ustadz kita bilang, sholat tuh harus begini, begini kan gitu. Kayak kunut subuh kita nggak tahu dalilnya, kemudian baca sholawat pakai sayyidina di dalam tahiyat, itu ngikut ulama. Kita nggak tahu dalil, itu namanya taklid, itu boleh buat kelas kita, ya. Karena tidak mungkin sekelas kita ini menggali ilmu-ilmu tersebut. Itu udah urusannya ulama yang setiap hari ngaji kitab, setiap hari duduk berzikir, ingat Allah, jauh dari permainan lago, permainan yang sia-sia, jauh. Kalau kita main game mulu, mana sempat ngaji-ngaji kayak gitu. Jadi wajar kalau kelas kita itu taklid, ya. Jadi taklid itu adalah mengikuti suatu ritual atau ibadat, ya. Mengikuti suatu jalan atau apa aja atau mazhab tanpa kita tahu dalil, ya. Itu taklid. Tapi taklid itu sama sekali bukan tercela kalau buat orang awam. Nah, yang kedua namanya ittiba. Kalau ittiba, kita ngikut tapi kita tahu dalil. Kita ngikut tapi kita tahu alasannya, itu namanya ittiba. Kalau kelas-kelas asatis, kelas-kelas para ulama, itu namanya ittiba, ya. Jadi ada ulama mengatakan begini begitu, dia juga tahu mengatakan begini begitu, dia baca kitabnya, dia baca dalilnya, dan dia tahu kekuatan dalil tersebut, dia ikutin tuh, ya. Habis diikutin disampaikan ke umat, itu namanya ittiba, ngikutin. Kalau taklid ngikut tanpa dalil, kalau ittiba ngikut disertai taunya dalil, ittiba. Kelas-kelas asatis yang ngaji-ngaji itu namanya ittiba, ya. Jadi buat murid-muridnya atau orang-orang awam atau masyarakat, taklid itu nggak ada masalah karena sudah diwakili oleh ustadznya, sudah diwakili sama ulamanya, ya. Ulamanya ittiba tapi awamnya itu taklid, itu nggak ada masalah. Bukan berarti kita taklid semuanya jadi taklid, ya. Orang awam taklid, ulamanya taklid, asatisnya taklid, imam-imamnya juga taklid. Ditambah lagi kita ngikutin para habaib, para ulama, para wali, dikatakan taklid. Itu sebenarnya pernyataan yang salah dan keliru. Karena ulama-ulama kita itu bukan taklid tapi ittiba, ngikutin. Itu yang dimaksud li'anna nasa, bahwasanya manusia itu ittafaqu sepakat ala anna Abu Hanifah, bahwasanya ala itu bahwasanya. Itu ala kan artinya atas, tapi kalau tentang sesuatu berita itu bahwasanya. Anna Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah kana minal mawali adalah beliau keturunan mawali. Mawali itu maula, maula itu budak zaman dulu, ya. Jadi orang-orang itu sepakat bahwa Abu Hanifah kalangan budak, turunan kalangan budak. Yang dimaksud orang-orang itu tentu orang-orang yang ngaji maksudnya. Dari ulamanya maupun asatisnya, kemudian turun temurun menjadi, kita ketahui, orang-orang awam tahu bahwasanya Abu Hanifah bukan turunan Quraisy tapi keturunan Mawali, keturunan Maula. Turunan Maula itu artinya budak. Jadi yang dimaksud An-Nas itu adalah para ulama. Walaupun maknanya manusia, orang-orang, tapi yang dimaksud orang-orang itu para ulama. Illa annahum, kecuali, akan tetapi, bisa juga gitu. Illa annahum, akan tetapi bahwasanya mereka, yaitu para ulama, ikhtalafu, berbeda pendapat, ya. Fi annahu, tentang bahwasanya ia Abu Hanifah itu kana min mawalil ataqah, kana min mawalil ataqah,
adalah daripada budak-budak yang merdeka, au min mawalil khilfi, atau dari budak-budak yang dalam perjanjian. Khilaf itu perjanjian. Nanti dijelasin maksudnya apa. Wan nusrati, dan budak-budak yang ditolong. Nusrah. Nusrah itu yang ditolong, ditawan kemudian ditebus, ditolong. Nah, jadi orang-orang, para ulama itu pada tahu kalau Abu Hanifah keturunan mawali, keturunan maula. Maula itu budak, ya. Tapi orang-orang berbeda pendapat tentang apakah budaknya kakeknya Abu Hanifah itu bukan kakek, ya bapak. Apakah Abu Hanifah keturunan dari budak yang merdeka, atau dari budak yang dalam perjanjian, atau dari budak yang ditolong. Jadi ada atakoh budak yang merdeka. Budak yang merdeka itu maksudnya budak yang merdeka dengan sendirinya, ya. Atau dimerdekakan, bisa juga. Misalkan dia ditawan, ya, ditawan kemudian dijadikan budak. Padahal dia itu orang merdeka asalnya, ya. Kemudian ditebus sama keluarganya. Atau dia budak beneran, memang turun-temurun dari dulu dia keluarga susah, keluarga budak. Kemudian dia merdeka karena sebab-sebab tertentu, misalkan karena menyelamatkan nyawa majikan. Atau kalau zaman dulu tuh Nabi Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah merdeka gara-gara masuk Islam, dia menyatakan keislaman. Kemudian dibeli sama Abu Bakar. Itu dari Abu Jahal, dibeli sama Abu Sufyan atau Abu Jahal, kan? Dibeli sama Abu Bakar dan dimerdekakan. Itu atakoh. Ada lagi mawalil hilfi. Kalau mawalil hilfi itu budak-budak yang dalam perjanjian. Maksudnya begini, kata tuannya gini, nanti kamu kalau saya meninggal kamu merdeka. Itu namanya perjanjian. Atau budak-budak yang dalam perjanjian maknanya luas juga. Ada yang menebus dirinya sendiri, ya. Misalkan saya atau gini, budak tuannya gini, saya ini udah tua nih, kita bagi hasil aja, katanya. Jadi kamu kerja, kamu dagangin dagangan saya, nanti bagi hasil. Hasilnya itu kamu tabung, cicil buat nebus diri kamu, ya. Nanti kalau udah terkumpul, udah lunas, kamu merdeka. Itu bisa juga kayak gitu, jelas. Atau gampangnya perjanjian kayak yang tadi yang pertama. Jadi kalau saya mati, kamu merdeka. Kalau saya pindah rumah, kamu merdeka. Bisa juga kayak gitu, ya. Kan ada orang-orang zaman dulu yang punya budak, misalkan dia sudah punya hati mulia, dia punya hati baik, dilihat budaknya ini rajin, sungguh-sungguh, akhirnya dia kasihan gitu kan. Ya udah, nanti kamu kalau saya meninggal kamu merdeka, nggak usah diwarisin, gitu. Ada juga yang kayak gitu, orang-orang yang berhati mulia kayak gitu. Tapi orang-orang yang kebanyakan orang-orang biasa itu budaknya diwarisin, kalau dia meninggal diwarisin. Ada budak yang kalau dia mati itu merdeka, itu namanya khilaf, budak dalam perjanjian. Wan nusrah, budak yang ditolong dalam pertolongan. Maksudnya budak yang ditolong itu ya budak yang ditawan kemudian ditolong, ya, dibebasin. Atau dia dalam arti ditawan karena dia budak, dia ngikut tuannya berperang bawain senjata, tuannya ditawan, dia juga ditawan. Kemudian setelah ditawan, ada yang kenal terus dibebasin. Itu bisa juga kayak gitu. Nusrah, budak yang ditolong, atau budak yang dalam pertolongan, nusrah. Nah, itu Abu Hanifah. Ada 3 pendapat tentang Abu Hanifah. Apakah beliau dari budak yang merdeka, yang kemudian merdeka, atau apakah budak yang dalam perjanjian kayak tadi, atau budak yang ditolong, ya. Itu. Wa tala kalamuhum fi hadzal babi, dan panjanglah pembicaraan itu di dalam bab ini, katanya. Wa tala, dan panjang, alot, ya. Kalamuhum, pembicaraan mereka, pembahasan mereka, fi hadzal bab, tentang bab ini. Bab bahwasanya Abu Hanifah itu dari kalangan budak, itu katanya panjang pembahasan itu, enggak ada ujungnya, ya. Berarti rumit tuh tentang itu. Nah, karena rumitnya tentang nasab Abu Hanifah, Al-Jurjani ini kayak ngiri gitu. Kalau kata Imam Ar-Razi, ya. Al-Jurjani ngiri, akhirnya Al-Jurjani bikin berita dusta bahwasanya Imam Syafi'i turunan budak, ya, sampai kayak gitu.
Wa arada ayyuqabala zalika. Wa arada dan dia kepengen tuh si Al-Jurjani pengen, kata Imam Ar-Razi. Wa arada dan dia kepengen si Al-Jurjani ini ayyuqabala diterima. Zalika itu beritanya. Bimisli hadzal buhti, kebohongannya ini. Jadi kata Imam Ar-Razi dan si Jurjani ini kepengen beritanya itu diterima. Berita yang mana? Berita yang bohong itu. Ya. Berita bahwasanya Imam Syafi'i dari kalangan budak. Kenapa ada bahasa di sini ayyuqabala supaya Al-Jurjani ini diterima kebohongan itu? Karena Al-Jurjani di dalam perkataan itu mengatasnamakan Ashabu Malik tuh sebelumnya yang halaman 24. Jadi Al-Jurjani kagak ngomong dari saya. Kalau kata saya sih Imam Syafi'i itu keturunan budak. Dia nggak ngomong itu enggak, tapi dia ngomong gini. Kata teman-teman Malik tuh. Kata pengikut-pengikut Malik, Imam Syafi'i itu bukan dari Quraisy, dia ngomong begitu. Jadi dia ngelempar. Jadi ngelempar mengatasnamakan para pengikut Imam Malik. Itu kan berarti bohong, membawa kebohongan. Wa ma misluhu dan tidaklah perumpamaan itu fihi di dalam kebohongan tersebut illa kama qala Allah taala kecuali seperti Allah ucapkan, seperti Allah bilang. Ini ayatnya sudah saya cek, ini ayatnya salah. Itu surat Shaf ayat 8, ayatnya bukan wa ya'ballah tengah-tengah. Jadi bacanya gini, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Itu dibilang surat Shaf ayat 8, padahal bukan, itu surat lain. Yang benar itu bacanya gini, yuriduna liyutfi'u, pakai li. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Terus wa ya'ballahu itu bukan itu, tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mirip memang. Terus Imam An-Nahrawi Abu Salam bilang ini surat Shaf ayat 8. Dia ketukar, padahal ini bukan surat Shaf, ini surat lain. Kalau surat Shaf bacaan itu yuriduna liyutfi'u, bukan an ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi. Jadi enggak ada kalimat kata-kata wa ya'ballahu, enggak ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kalau dia mengatakan ini surat Shaf, dia keliru. Ini bukan surat Shaf, ini surat lain. Saya cek itu belum ketemu surat yang di mana, tapi yang jelas kalau surat Shaf ayat 8 itu bukan begini bacaan. Ini surat, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya. Tentang orang-orang Yahudi itu selalu menyebarkan berita bohong supaya Islam itu redup. Ya, maknanya gitu. Yuriduna, mereka ingin ayyutfi'u nurallah, memadamkan api Allah, maksudnya memadamkan agama Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, maksudnya mereka selalu bikin berita bohong. Wallahu mutimmu nurihi. Kalau di sini bacanya wa ya'ballahu ayyutimma illa ayyutimma nurahu. Allah, padahal Allah pengen itu menyempurnakan cahayanya itu. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Jadi bacanya itu yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Salah itu. Berarti udah 3 kesalahan tuh ya dalam kitab ini, ketahuan tuh. Dari yang kemarin kakeknya Nabi, kemudian tentang apa tuh kemarin satu lagi. Kesalahan 3 udah ketemu. Tentang yang Al-Muttalib ya, kemarin kan Abdul Muttalib padahal Al-Muttalib. Tahu ini salah tulis atau beliau yang salah nih. Emang kalau cetakan-cetakan baru repotnya di sini nih. Saya pernah baca kitab itu keluaran Darul Kutubil Ilmiyah DKI ya. Kalau beli kitab tuh di sini suka ada tulisan DKI, tulisan bahasa Indonesia DKI besar, DKI besar. Itu singkatan Darul Kutub Ilmiyah. Itu dia kekurangan itu merubah naskah. Merubah naskah itu kayak misalkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu yang dipakai kan qiraatnya qiraat Warash ya. Salah satu contohnya misalkan dia baca yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Jadi wa ma yukhadi'una itu diulang 2 kali. Itu qiraat Warash. Dan itu aslinya tafsir Jalalain itu
Tapi di keluaran DKI Darul Kutub Ilmiah itu dia pakai teks Qurannya, Quran yang kita pakai, Qurannya hafaz. Jadi nggak ada bedanya antara tafsir sama bacaannya Imam Jalalain. Antara tafsiran sama Imam Jalalain sama ayatnya. Antara tafsiran Jalalain sama ayat Quran itu nggak ada bedanya. Padahal tafsir Jalalain itu pakai qiraatnya qiraat Warash. Ada kekurangan memang kitab-kitab zaman sekarang. Nah, selanjutnya halaman 26. Ada beberapa syekh besar itu di Mesir, ya. Walaupun mereka itu dulu guru kita pernah cerita itu Kiai Rusdi Fathullah punya guru, ya. Punya guru itu kutu buku. Saking kutu bukunya di usia tua, dia lagi ngebersihin kitab-kitab tua tuh yang dimakan ulat-ulat tuh kayak gini nih, kayak kitab-kitab gini tuh dirayapin. Terus di kertas-kertas itu dibalik-balik kertasnya, karena kertasnya kertas kuning, itu ada kutu. Kutunya terbang kena mata, terus dikucak-kucak, akhirnya jadi buta. Ya. Jadi kutu di buku itu, jangan kalau dibilang kutu buku itu maksudnya itu. Jadi ada kutu di buku, terus terbang ke mata, matanya jadi buta. Itu ada seorang syekh di Suriah, cerita Kiai Rusdi. Itu syekh sebelum dia buta, dia banyak hafal kitab-kitab, teks-teks kitab. Sampai kalau muridnya baca, itu dia bisa teliti. Itu lafaznya salah, kalau yang benar tuh cetakan ini, tahun sekian. Adanya di maktabah sana, di perpustakaan sana. Sampai kayak gitu. Jadi ulama saking seringnya baca buku, dia bisa bedain teks yang salah ini atau teks yang benar yang mana. Karena ada beberapa percetakan, namanya kitab-kitab zaman dulu itu kan nggak ada hak paten. Beda kayak kalau kitab kayak gini nih ada hak paten nih. Ini yang punya hak paten keluarganya, ya. Kita nggak boleh main kopi-kopi aja tanpa ada izin dari keluarga. Nah kalau kitab-kitab zaman dulu saking ikhlasnya itu nggak punya hak paten, tapi yang punya hak paten itu yang nerbitin. Nih, curangnya kan di situ. Yang punya hak paten yang nerbitin, yang terbitin, yang apa namanya tansyir. Nasyar, tauzi, nasyar, itu dia punya hak paten. Padahal dia sendiri kadang-kadang salah teks. Atau dalam kitab-kitab itu beberapa ada kata-kata wafi ba'di nuskhi. Di dalam naskah kitab yang lain ada kalimat yang berbeda begini. Itu sampai gitu kitab ya. Karena disebarluaskan. Kalau kayak kitabnya Syekh Al-Maliki, kitabnya Habib Muhammad Al-Maliki, itu dia punya persatuan sendiri, namanya Hay'ah Sofwah Al-Malikiyah. Tapi kalau kitab-kitab zaman dulu kayak tafsir Jalalain, kitab-kitab Imam Nawawi, kitab-kitab Sahih Bukhari, itu yang cetak banyak. Sampai saya punya kitab hadis Bukhari itu keluaran Darul Hadis. Itu namanya Kashful Mushkil, Kashful Mushkil Sahih Bukhari. Itu hadis pertama yang tentang innamal amalu binniyat, beda dia. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, langsung loncat faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Padahal sebelumnya ada lafaz faman kana hijratullah ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada lafaz itu nggak ada di situ di dalam kitab tersebut. Nggak tahu salah nulis atau emang nggak ada aslinya. Kalau yang pernah belajar tafsir kalau yang pernah belajar hadis arba'in ya. Dulu dibuka masa terakhir itu kan ada hadis pertama tuh innamal amalu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Harusnya ada faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi dalam cetakan kitab hadis Bukhari yang saya beli, padahal harganya mahal waktu itu 4,5 ya, dari Bandung. Itu hilang lapas itu, langsung loncat ke lafaz yang berikutnya. Sampai kayak gitu tuh percetakan tuh ya. Jadi kalau orang-orang yang punya banyak duit terus dia doyan kitab itu biasanya dia beli referensinya banyak-banyak untuk membandingkan lapas satu dengan lapas yang lain. Wa yaqulul ustazu Mustafa Abdur Razzaqi
Wa yaqulul ustazu Mustafa Abdul Razzaqi, jadi zainnya dikasih tasydid, Abdul Razzaq. Oh bukan Abdul Razzaq, Abdul Razik, roknya panjang, kebalik. Kalau yang Razzaq itu zainnya yang panjang. Kalau roknya pendek, zainnya panjang, dibacanya Razzaq. Kalau ini Razik, isim fa'il, bahwa fa'ilun, bahwa Razik. Wa yaqulul ustazu Mustafa Abdul Razik. Kalau roknya pendek, zainnya pendek, dibacanya apa? Rizik. Ya. Abdur Rizik, kalau orangnya pendek. Abdur Rizki, asalnya Rizki, dibaca Rizik karena waqaf. Ya. Kalau roknya panjang, Razik, isim fa'il. Kalau zainnya yang panjang, habis zai ada alif, namanya Razzaq. Itu cara baca itu penting tuh. Jadi salah naruh alif, berubah cara baca. Makanya kalau baca Quran panjang-panjangnya perhatiin. Ya. Abdur Razik apa Abdur Razzaq di sini? Di sini yang jelas Abdur Razik. Tapi kalau habis zai baru ada alif, roknya pendek, terus zainya alif, habis zai ada alif baru Abdur Razzaq. Ya. Kalau nggak ada alif, Abdur Rizki, Abdur Rizik. Wa yaqulul ustazu Mustafa Abdur Razik Basha, itu namanya dia tuh, Abdur Razik Basha. Ini kalau yang pakai Basha itu adalah keluarga ilmu falak, keluarga ulama ahli itu, ahli falak dan ahli astronomi itu di Kufah dan Basra, itu adanya di Irak. Di Irak ada keluarga namanya Basha, ada Mahmud Basha, ada Abdur Razik Basha. Pokoknya yang ada marga Basha itu dia dari kakeknya dulu itu memang ahli falak, ahli ngitung. Jadi kalau ada sekarang gini, kayak misalkan hari lahirnya Nabi Muhammad, itu bener nggak 12 Rabiul Awal? Itu sampai dihitung tuh. Kalau dihitung 12 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan apa? Bulan Juni tanggal berapa? Ternyata setelah dihitung-hitung, itu banyak pendapat tidak tepat bahwa mengatakan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, karena bisa jadi tanggal 9 atau 10 atau 11 sampai kayak gitu. Tanggal 9, 10, 11. Jadi kata dia tuh, kata keluarga Basha, belum tentu benar bahwa Nabi lahir tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita itu pakai hadis atau pakai riwayat. Tapi kalau pakai keluarga Basha itu Mahmud, salah satunya Mahmud Basha. Itu Mahmud Basha di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sejarah Nabawi, itu saya pernah baca. Itu dikatakan Mahmud Basha mengatakan bahwa kelahiran Nabi belum tentu tanggal 12, tapi bisa jadi tanggal 9 kalau dihitung mundur dari tahun yang dia bahas itu. Ali hitung. Kalau di sini ada namanya siapa yang di dosen UIN tuh, yang Borobudur, meneliti Borobudur, siapa? Fahmi Basha. Kalau di UIN itu ada namanya Bapak Fahmi Basha, Profesor Dr. Fahmi Basha. Sama dia Basha juga marganya. Tapi nggak tahu Basha yang dari Irak apa Basha karena dia kebetulan ahli falak, jadi namain dirinya Basha. Itu dia juga sama ahli hitung-hitung juga. Nah itu dia meneliti Candi Borobudur, mengatakan Borobudur adalah istana Nabi Sulaiman, dan itu bukan abal-abal, itu benar-benar detail penelitiannya. Ya. Dan itu dilakukan selama 33 tahun, nggak sembarangan, nggak sehari 2 hari. Dari bukti-bukti eksaknya sudah diteliti. Bukti-bukti eksak, sejarah, sampai hitungan matematika. Kebetulan dia dosen matematika Islam, itu namanya Bapak Fahmi Basha. Bisa dilihat di YouTube. Bukan cuma soal Borobudur, dia juga masalah misalkan sholat gerhana matahari. Kenapa rukunnya 2 kali? Itu dihitung sama dia, diteliti. Ya. Kenapa sholat gerhana itu rukunya dua kali? Habis Fatihah surat, terus ruku kan? Habis ruku diri lagi, baca lagi Fatihah, baca surat lagi, ruku lagi. Diteliti sama dia. Terus kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3? Itu diteliti secara ilmu astronomi, dan itu dampaknya ke badan. Ke badan.
Jadi kalau ada hadis Nabi tentang sholat duha, bahwasanya sendi-sendi kita tuh butuh sedekah setiap pagi, yang dimaksud sholat duha, itu sama Fahmi Basya diteliti. Apa dampaknya sholat 3 rakaat sholat maghrib? Dampaknya ke badan itu apa? Sholat zuhur, dampaknya ke badan apa? Terus sampai kayak gitu. Kenapa sholat zuhur harus di awal waktu, sholat asar harus di awal waktu? Apa bertepatan dengan matahari condong ke sekian derajat, sekian derajat, itu diteliti sama Fahmi Basya. Beliau juga punya penelitian namanya Bumi Al-Quran. Jadi bumi adalah Al-Quran. Jadi bumi itu adalah Al-Quran yang dalam bentuk bumi. Jadi kalau melihat Al-Quran, ya lihat aja bumi, kata dia. Oh, Basya, keluarga Basya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, tentu yang kita omongin di sini Abdul Razik Basya. Di dalam kitab beliau namanya A'lamul Islam. A'lamul Islam. A'lam itu maknanya bisa dua. Bisa bermakna bendera, ya, bisa bermakna royah, bendera, bisa bermakna sayyid, bermakna tuan. Ya. Jadi A'lamul Islam artinya para pembesar-pembesar umat Islam. Yang pertama. Yang kedua bisa bermakna bendera-bendera Islam. Bendera Islam. Artinya Islam berkibar. Ini tentu yang dimaksud, yang lebih tahu yang punya kitab. Bisa bermakna tuan-tuan di dalam Islam, artinya orang-orang besar. Tentu yang dimaksud di sini mungkin artinya tuan, orang-orang besar di dalam agama Islam, para pembesar ulama. Karena lagi ngomongin Imam Syafi'i. Apa kata Abdul Razik Basya? Wa qad yakunu aslu hadhil hikayati ma dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fi tarjamatihi lisy-Syafi'i min anna umma Syafi' ummu waladin. Nah, ini jangan kayak gini. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang atau bisa jadi, maknanya bisa kadang-kadang, bisa jadi. Jadi kalau qad ya, kalau qad nih dengerin, waqad itu, kalau qad itu kan huruf taukid, artinya sungguh. Tapi kalau nempelnya di fi'il mudhari nih yakunu, itu artinya bukan sungguh tapi kadang-kadang. Tapi kalau qad nempelnya di fi'il madhi, wa qad aflaha, itu maknanya pasti. Ya. Kayak qad qamat as-shalat, qad qamatis shalat, tuh sungguh telah berdiri waktu sholat, artinya sholat sudah mulai, wa qad qamatis shalat. Tapi kalau qadnya nempel di fi'il mudhari ini, yakunu kan fi'il mudhari, itu bukan pasti tapi kadang-kadang katanya itu. Tentu yang dimaksud di sini bukan kadang-kadang, tapi bisa jadi. Kan kalau kadang-kadang kan bisa jadi. Katanya bisa jadi aslu hadhil hikayat, cerita ini, asal mula cerita ini. Asal hadhil hikayat, cerita ini. Cerita, hikayat itu cerita. Tentang apa? Tentang Imam Syafi'i adalah budak, katanya itu. Ma dzakarahul Khatib al-Baghdadi, yaitu asalnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama besar. Al-Khatib Al-Baghdadi fi tarjamatihi, di dalam biografinya di Syafi'i, tentang Imam Syafi'i. Min anna umma Syafi'i, dari berita tentang bahwasanya ibunya Syafi'i, ibunya kakek Imam Syafi'i yang bernama Syafi'i, ummu waladin, adalah budak yang melahirkan anak. Nah, ummu walad, bukan budak juga, kadang-kadang orang merdeka juga. Ummu walad artinya itu ibunya anak. Nah, ini ada dua istilah nih, ibunya anak. Ma zakarahul Khatib al-Baghdadi fi tarjamatihi lisy-Syafi'i. Aslu hadhihi al-hikayati ma zakarahul Khatib al-Baghdadi fi tarjamatihi lisy-Syafi'i. Jadi tentang dari
biografi fi tarjamah. Tarjamah itu biografi punyanya Khatib Al-Baghdadi tentang Imam Syafi'i. Ada istilah biografi, ada istilah autobiografi. Tahu nggak bedanya di mana? Fajri membuat autobiografi. Artinya apa? Kalau autobiografi itu kita nulis biografi kita sendiri. Kita penulisnya nulis tentang kita sendiri. Itu namanya autobiografi. Kalau biografi itu kita nulisin biografi orang. Ingat. Jadi kalau dibilang manakib itu artinya biografi. Manakib itu artinya biografi. Tapi kalau autobiografi itu kita sendiri nulis tentang kita. Saya adalah anak dari, saya dilahirkan di daerah saya begini. Saya bertemu dengan ulama ini, yang saya pelajari adalah ini. Minat saya begini sehingga saya pada usia besar begini. Biasanya kita bikin itu, kita ketik buat anak cucu kita atau pengikut kita, bisa juga. Tapi kalau kebanyakan orang membuat biografi, artinya menceritakan orang lain. Kalau autobiografi cerita diri sendiri, ya. Latar belakang, tujuan, relasi dan lain sebagainya. Bahwasanya Ummu Syafi'i, bahwasanya ibunya Syafi'i, yaitu ibunya kakek Imam Syafi'i. Ummu Waladin adalah ibunya anak. Nah, ini ada istilah ibu anak dalam fikih. Ibunya anaknya gini. Kita kawin sama janda. Jandanya itu udah punya anak. Nah, janda tersebut itu disebut ibunya anak. Artinya ibu yang sudah punya anak. Jadi kita dengan anaknya kita yang sambung itu, dengan anaknya janda tersebut, itu tidak boleh anak tersebut menisbatkan diri kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Misalkan Abi kawin sama perempuan masih cakep tapi janda, udah punya anak satu. Nah, anaknya itu nggak boleh pakai bin Abi, nggak boleh tuh. Tetap pakai bin ayahnya. Jadi kalau anaknya nikah nanti tetap ayahnya dipanggil. Kalau anaknya nikah ayahnya dipanggil. Kalau ayahnya nggak ada, kakaknya anak itu kalau ada. Oh enggak, anaknya tunggal ya, panggil kakaknya. Atau panggil mamangnya. Nah, hikmahnya adalah walaupun orang sudah bercerai, hubungan silaturahim keluarga tetap nyambung. Minimal pada saat nikahin anak. Minimal apa? Pada saat nikahin anak. Walaupun udah cerainya ribut, cerai besar, berantem, ribut dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak perempuannya mau nikah, ya bapaknya tetap harus dipanggil, ditungguin. Tujuan apa? Biar silaturahimnya tetap nyambung, tidak ada kebencian kan. Minimal kalau nyambung lagi kan gara-gara anak, ya persaudaraan Islam jadi nggak pecah. Bayangin kalau nggak ada istilah kayak gitu, ya. Kalau nggak ada istilah, anak sambung udah nisbatin ke saya aja. Kita kawin sama jandanya punya anak perawan, anak gadis. Terus binnya larinya ke kita, bahaya nanti. Bahayanya banyak, dampaknya besar. Bahayanya banyak. Bukan cuma masalah silaturahim doang, masalah gini kadang-kadang. Sekarang lagi rame nih ya. Kadang-kadang kita ini sama anak perempuan ya, yang menisbatkan diri kepada kita terlalu dekat dengan kita. Anak perempuan tersebut terus nyaman sama kita, terus kita nyaman sama anak perempuan itu. Padahal hati kecil sadar bahwa ini bukan anak kandung. Akhirnya berdekatan lagi nggak ada ibunya, akhirnya berzina. Sering nggak begitu? Sering banget ya. Kenapa? Karena nggak bisa dibohongin, batin kita ini sama anak orang lain itu sifatnya syahwat. Ngerti nggak nih? Ya, walaupun dia masih kecil, dia masih perawan, masih gadis, tapi kalau itu bukan darah daging kita, itu potensinya syahwat. Ngerti nggak? Pasti itu. Walaupun kita tahu itu anaknya bini kita, walaupun kita udah anggap anak, tapi mustahil. Yang namanya setan itu lebih hebat. Ngerti nggak? Nah, itu sampai segitunya Islam. Jadi kalau misalkan ini ada bapak tiri sama anak tiri yang perawan, lagi nggak ada emaknya, itu sampai nggak boleh ketemu dia, walaupun dia
anak bapak, tapi kan anak bapak bukan asli pernikahan, tetap aja itu nggak dapat apa, nggak ada hak untuk. Kenapa gini? Karena logikanya gini. Kalau misalkan kayak kita nih, misalkan kita kawin, ya, jadi anaknya bini kita yang janda itu kalau salaman sama kita batal wudu. Kita batal, dia batal, ngerti nggak? Karena dia hakikatnya orang lain. Seandainya emaknya nggak kita kawinin, pasti dia yang kita kawinin, ngerti nggak? Dalam hukum fikih gini nih, kita mau kawin, kita kawin, katakanlah kita udah kawin, kita kawin sama janda punya anak satu, kita nggak tahu dia punya anaknya di mana anaknya. Tiba-tiba suatu waktu anaknya berkunjung datang, pas kita lihat, wah cakep juga nih, udah gede gadis. Nah, tapi itu ibunya belum kita campurin, belum kita jimain, itu boleh ibunya kita ceraiin. Gue lihat anak lo syahwat, daripada nanti kita satu rumah ini anak jadi zina, mendingan lo gue ceraiin, gue kawin sama anak lo aja. Itu kayak gitu. Kalau di Indonesia agak susah aplikasi gitu, karena kenapa? Kita nih ribet sama birokrasi hukum. Tapi kalau di Arab zaman dulu itu gampang gitu-gitu. Dan itu disuruh sama Nabi, disuruh. Jadi kalau kita kawin sama janda, kecuali gini ya, emaknya lebih cakep dari anaknya, beda lagi ceritanya. Itu sampai segitu Islam ngatur. Kenapa? Karena Islam itu tahu betul kita itu cenderung sama yang lebih cakep. Jadi sampai diatur kayak gitu. Sampai Nabi ngomong begini, ada sahabat kawin sama janda, ditanya sama Nabi, kamu kawin sama perawan apa sama janda? Saya kawin sama janda ya Rasulullah. Kenapa enggak sama perawan aja? Ceraiin aja bini lu kawin sama perawan. Sampai disuruh begitu mana? Wah jangan ya Rasulullah, saya sayang ya. Enggak apa-apa kalau udah sayang. Kalau bisa kawinnya sama perawan. Sampai Nabi ngomong gitu. Orang kadang-kadang alasan gini, wah gue kawin sama janda aja, niru Nabi. Itu bohong yang model begitu. Kenapa? Karena kita itu kebanyakan niru Nabi hanya 1-2 sisi. Ya. Beda cerita sama Habib Umar bin Hafiz. Beda lagi ceritanya. Kalau beliau emang ditawarin sama Habib Muhammad Al-Hadar yang jenggotnya merah tuh di Mekah, di Jeddah. Itu punya anak 2 pilihan. Kamu mau kawin sama anak saya yang janda, apa mau kawin sama anak saya yang perawan? Kalau Habib Umar bin Hafiz milih yang janda karena niru Rasulullah. Lah dia emang lingkungan ilmu semua dan yang nawarin ulama besar. Nah kalau kita kan mustahil kayak gitu. Sama dulu saya punya teman ya, ikut salah satu ormas tertentu ya, ormas yang sering ngojok-ngojokin masalah poligami. Kita tahu tuh apa itu, nggak usah kita kasih tahu ya. Nah ormas itu mendukung masalah poligami. Jadi dia pernah punya dalil ngomong gini, kalau punya bini yang penting soleha. Yang penting soleha. Cuman sayang kadang-kadang orang kayak gitu milih bini asal soleha, mukanya nggak terlalu cakep. Yang penting kata dia soleha. Giliran lihat yang bening dia nggak bisa nahan juga. Akhirnya kawin lagi. Jadi alasannya pinter. Jadi alasannya supaya bisa poligami, pilih bini pertama yang jelek-jelek aja, yang penting soleha. Akhirnya dia bisa kawin lagi karena alasannya nggak kuat nahan nafsu. Nah. Lah dalam ilmu fikih itu pokoknya banyak spekulasi ya. Dalam ilmu fikih itu kayak gitu. Makanya selain fikih kita harus diimbangi dengan tasawuf. Jadi hati-hati tuh kalau kita kawin dengan jandanya punya anak gadis, nggak boleh kita bersentuhan sama anak tersebut ya, yang sifatnya nggak darurat. Karena anak tersebut sama aja bukan mahram, karena aslinya anak tersebut adalah anak yang kalau kita bersentuhan batal wudu, karena dia ajnabi, orang lain. Wah ini anak saya, nggak bisa, karena logikanya emaknya kita kawinin, anaknya juga bisa kalau tanpa ada emaknya. Bahkan tadi ceritanya gitu, kalau emaknya belum dijimain, maka kita boleh ceraiin emaknya, kawin sama anak. Nah beda lagi gini, kita kawin sama gadis perawan. Terus dia punya emaknya juga cakep, ngerti nggak nih? Nah kalau kita kawinnya sama gadis, terus kita demen sama emaknya, itu batal, nggak boleh. Karena kalau kita nikah sama gadis, otomatis emaknya jadi orang tua, ngerti nggak? Nah kalau jadi orang tua nggak batal wudu. Ngerti nggak nih? Kalau udah jadi orang tua nggak batal wudu. Kalau sama mertua kan jatuhnya orang tua. Mertua sama orang tua sama derajatnya, sama-sama nggak batal wudu. Jadi kalau kita nikah sama perawan, tiba-tiba ketemu emaknya cakep, ya udah harus tahan. Ngerti nggak? Ya, satu hikmahnya kenapa? Satu yang kita kawin kan perawan, masih enak. Ngerti nggak? Kebangetan banget demen emaknya kan gitu.
Nah, untuk menjauhi adanya perzinahan, maka kita disuruh, bukan disuruh, artinya budaya kita itu mengatakan tidak batal wudu. Kenapa? Biar berasa bahwa dia adalah orang tua. Bedain tuh. Ya. Jadi kalau nikahnya sama gadisnya, sama anaknya nih, walaupun belum kita jima sama anaknya, itu udah ketutup, orang tuanya sudah menjadi orang tua. Tapi kalau kita kawin sama orang tuanya duluan, terus ngelihat anaknya, boleh orang tuanya ditendang, kawin sama anaknya aja. Orang tuanya diceraiin, kawin sama anaknya, karena anaknya nggak bisa jadi mertua kita, paham nggak? Ngerti kan nih? Itu ilmu penting tuh, bisa aplikasi. Kalau punya ilmu enak hidup. Nah, ada istilah dalam ilmu fikih itu ummu walad. Apa sih ummu walad? Ummu walad adalah orang yang sudah punya anak, terus dikawinin sama bapak kita, ya, atau sama kita sendiri. Yang jelas itu orang udah punya anak, gitulah maksudnya. Itu pertama. Yang kedua, ummu walad bisa juga dari kalangan budak kemudian dipakai sama tuannya. Setelah dijimain sama tuannya terus hamil, terus punya anak. Nah, begitu punya anak, maka budak tersebut harus diangkat jadi istri. Ya, jadi selir, jadi istri ya. Harus dimerdekakan. Jadi kalau budak, kalau di Arab itu zaman dulu, zaman jahiliyah ya. Itu tapi tetap terhormat ya, daripada berzina tetap terhormat, tetap biar bagaimana hukum perbudakan lebih terhormat daripada perzinahan ya. Tapi jangan buruk sangka juga, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita nih zaman dulu di Arab punya budak perempuan, terus kita nafsu, ya. Misalkan lagi nggak ada istri, terus kita nafsu sama budak, kita minta sama dia tuh, ya, kita minta sama dia untuk berjima. Kemudian gara-gara jima tersebut, budak tersebut hamil, maka harus kita merdekain, kita jadikan istri. Tapi beda sama cara Nabi. Kalau Nabi punya budak perempuan, sebelum dipakai itu dinikahin dulu, dimerdekain dulu, diangkat jadi budak. Ya minimal kalau nggak dimerdekain dinikahin ya. Merdeka sih kagak, tapi dinikahin berarti kan mulia, ya, mulia, terhormat. Tapi kebanyakan orang itu orang tetap punya budak perempuan kemudian dijimain tanpa dijadikan istri. Tapi setelah beranak hamil, maka wajib dijadikan istri. Dan anaknya itu menjadi anak si sayyid tasik. Anaknya jadi anak sayyid, jadi anak tuan. Rumit tuh masalah kayak gitu, panjang lebar. Itu bisa jadi satu waktu akan terjadi perbudakan lagi, kita nggak tahu akhir zaman. Itu istilah ummu walad. Jadi katanya tuh, kata Imam siapa? Kata Imam Khatib Al-Baghdadi, menurut Abdul Razik Basha, Imam Khatib Al-Baghdadi pernah cerita di dalam biografi tentang Imam Syafi'i bahwasanya ibunya dari kakek Syafi'i itu adalah ummu walad. Ya. Ummu walad maksudnya itu budak yang punya anak dari sayyid, atau dalam artian Syafi'i ini bukan anak kandung daripada ibunya tersebut, ya, ummu walad. Atau maknanya banyak lah maksudnya. Atau Syafi'i itu adalah anak dari ibunya, tapi ibunya kawin sama Syafi'i anak dari ibunya kawin sama golongan Quraisy, tapi biar bagaimana Syafi'i bukan golongan Quraisy, bisa juga kayak gitu. Pokoknya banyak spekulasi. Pokoknya katanya tuh menurut para lawan-lawannya Imam Syafi'i, mereka nggak setuju kalau Imam Syafi'i dari kalangan Quraisy. Wa khulasatul qawli annahu la naza'a fi nasab Syafi'i radhiyallahu anhu min jihati abihi annahu qurasyiyin muttalibiyyin.
Wa ma yuqalu khilafu zalika. Wa ma yuqalu khilafu zalika la yu'taddu bihi li'annahu qawlun syadzun manbuzun la yughayyiru min haqiqatil amri syai'an. Wa khulasatul qauli, dan pokoknya kesimpulannya, katanya gitu. Wa khulasatul qauli, dan kesimpulan dari ucapan itu tadi semua. Ucapan dari bahasan tadi, kesimpulan dari bahasan, khulasah itu kesimpulannya. Qaul itu ucapan, yang dimaksud adalah pembahasan. Dan kesimpulan dari pembahasan tadi, annahu, bahwasanya, la naza'a, tidak ada bantahan, tidak bisa dibantah. Fi nasab Syafi'i, dari nasab Imam Syafi'i, min bihati abihi, dari segi ayahnya, dari sisi ayahnya. Dari garis keturunan ayah, Imam Syafi'i nggak bisa dibantah. Annahu Quraisyun Muttalibiyun, bahwasanya Imam Syafi'i adalah keturunan Quraisy dan keturunan Muttalibi. Jadi katanya kesimpulannya yang jelas adalah Imam Syafi'i nggak bisa dibantah bahwasanya beliau dari segi bapak itu keturunan Quraisy dan Muttalib. Wa ma yuqalu khilafu dzalika, dan apa-apa yang diucapkan selain daripada itu, katanya tuh. Dan apa-apa yang diucapkan selain daripada itu, selain daripada yang jelas tadi, itu la yu'taddu bihi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak bisa dihitung, katanya tuh. Itu mah nggak usah dihitung, dibuang aja, katanya, nggak usah dipeduliin, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Li'annahu, kenapa? Karena dia perkataan itu. Kenapa? Karena perkataan yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i bukan dari Quraisy, qaulun syadzun, adalah perkataan yang syadz, perkataan yang diragukan, yang menyimpang, syadzun. Perkataan yang menyimpang, manbuzun, yang dibuang. Pernyataan yang menyimpang dan tidak dianggap, dibuang maksudnya. Perkataan yang tidak dianggap menurut para ulama besar. Kenapa? Karena pembelanya Imam Syafi'i lebih banyak daripada orang-orang yang mengatakan begini begitu. La yughayyiru, tidak mampu merubah, min haqiqatil amri, daripada kebenaran itu, berita itu, syai'an, sedikit pun. Tidak akan mampu merubah kebenaran sedikit pun, katanya tuh. Kebenaran bahwasanya Imam Syafi'i keturunan Quraisy itu nggak bisa dirubah, nggak akan mampu merubah berita-berita bohong itu, katanya. Jadi dengan adanya berita bohong tidak akan menjadi berubah bahwasanya Imam Syafi'i tetap orang mulia, didukung oleh hadis. Nah, ini ke bawahnya. Wa qad faddalallahu Quraisyan, wa qad faddalallahu Quraisyan ala ghairihim. Fa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al a'immatu min Quraisyin. Waqad faddalallahu, dan sungguh, waqad, dan sungguh. Nah, kalau qad di sini artinya sungguh. Kenapa? Karena ketemu dengan fi'il madi itu faddala yufaddilu tafdilan, fi'il madi itu faddala. Dan sungguh telah memuliakan siapa? Allahu, yaitu Allah, Quraisyan, akan Bani Quraisy, ala ghairihim, selain daripada Quraisy. Allah telah mengungguli Quraisy dibandingkan kaum-kaum yang lain. Fafis sahihain, dan di dalam kitab sahih, dua sahih, dan di dalam kitab dua sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulillah, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al a'immatu min Quraisy, bahwasanya para imam-imam besar itu dari Quraisy. Jadi imam-imam besar itu dari Quraisy.
turunan Quraisy. Maksudnya begini, faktanya adalah mazhab Imam Syafi'i itu lebih unggul dibanding mazhab yang lain dan menguasai 2/3 dunia. Faktanya tuh didukung oleh hadis Nabi al-a'immatu min Quraisy, bahwasanya para imam itu daripada Quraisy. Jadi kalau ada seorang imam besar yang mazhabnya diterima orang banyak, itu pasti dari Quraisy. Itu dikuatkan dengan hadis Nabi. Jadi Nabi itu punya apa ya? Nabi itu punya ketajaman bahasa yang seakan-akan beliau itu meramal masa depan, ya. Jadi beliau itu dapat dari wahyu. Jadi kalau Nabi udah bilang kayak gitu, udah pasti para imam itu pasti dari Quraisy. Walaupun secara prosesnya itu murni dalam arti gini. Imam Syafi'i kan belajar sampai jadi imam besar tuh gara-gara dia belajar kan. Tapi tetap itu ada sumpah Nabi yang mengalir di situ. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sesuai dengan sumpah Nabi. Jadi kalau ada imam besar yang lempeng, yang diterima orang banyak, itu pasti dari Quraisy. Jadi seakan-akan orang Quraisy itu dituntun sama Allah buat jadi orang yang lebih hebat dibanding orang lain. Itu salah satu hadis. Hadisnya ada 3 nih, disebutin sampai bawah semua. Dikit lagi. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, ya, hadis kedua sebagai penguat, an Wasilata bin al-Asqa, dari Wasilah bin al-Asqa, sahabat. Nah ini kemarin ada pembahasan begini sama Habib Ali bin Yahya. Itu bedanya bin sama ibn itu apa? Bedanya bin sama ibn yang pakai alif itu apa? Kalau bin itu mutlak untuk orang yang langsung ke bapaknya. Umar bin Khattab itu pakai bin tanpa pakai alif. Tapi kalau pakai alif itu bisa langsung ke bapaknya, bisa ke kakek. Misalkan contohnya As-Sayyid Umar ibn Hafiz, ibn Syekh Abi Bakar, itu pakai alif, pakai ibn, bukan bin, ya. Walaupun kita ngomongnya Habib Umar bin Hafiz tapi itu bahasa Indonesia. Yang benar bahasa Arab itu Umar ibn Hafiz, karena Hafiz itu bukan bapak tapi kakek. Lari lagi ke ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, itu jauh, itu lewatin berapa belas orang itu, ya. Tapi pakai ibn. Jadi kalau pakai ibn, pakai alif, itu dari kita bisa loncat ke kakek. Misalkan saya Damanhuri bin Hasan, padahal bapak saya Sulaiman. Tapi karena yang terkenal ini Hasan, jadi saya boleh aja Damanhuri bin Hasan, tapi pakai ibn. Damanhuri ibn Hasan, Damanhuri cucunya Hasan. Jadi kalau pakai ibn, pakai alif, itu bisa bermakna bapak, bisa bermakna cucu atau cicit. Tapi kalau pakai bin, ba dan nun langsung tanpa pakai alif, itu mutlak langsung ke bapak. Ya, Umar bin Khattab. Damanhuri bin Sulaiman. Tapi kalau pakai alif ibn itu boleh ke kakek, loncat. Itu bedanya ibn sama bin, ya. Kayak kemarin tuh di mana tuh ada bin tiba-tiba di akhirnya ibn, ya. Berarti dia ada jarak di situ. Apa kata Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu? Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah memilih, innallaha, sesungguhnya Allah istafa, memilih Kinanata, yaitu Kinanah, nama orang Kinanah, min waladi Ismail, daripada salah satu anaknya Ismail. Jadi Ismail punya beberapa anak, dan anaknya itu dipilih yang terbaik, namanya Kinanah. Kinanah inilah yang mengandung rahim, yang mengandung cahaya Nabi. Dari Kinanah inilah nanti lahir Nabi Muhammad. Ya. Jadi Ismail punya anak, salah satunya Kinanah. Kinanah ini adalah kakeknya Nabi, ya, yang nyambung ke Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanata, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Nah, jadi Ismail punya anak namanya Kinanah, Kinanah punya anak namanya Fihir. Fihir itu yang dijuluki Quraisy.
Fihir dijuluki Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bana Hashimin. Itu bukan Bani, itu salah nulis. Bana ya. Bana nunnya harusnya panjang. Bana Hashimin. Karena jadi maf'ul bi dari istafa. Wastafa min Quraisyin Bana Hashimin. Nanya dikasih alif aja. Bana. Ya ini coret. Wastafa min Quraisyin Bana Hashim. Nah, dan Allah memilih dari Quraisy itu yaitu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashimin. Dan Allah memilihku. Wastafani ada nun tuh, lihat. Wastafani ada nun wikoyah. Nun wikoyah itu nun korban ya. Dan Allah memilih aku Muhammad min Bani Hashim, daripada Bani Hashim. Jadi Nabi keturunan Bani Hashim. Bani Hashim keturunan Quraisy. Quraisy itu anaknya Kinanah. Kinanah anaknya Ismail gitu. Ya. Oh, maknanya istofa itu memilih dan membersihkan. Ingat nih kata-kata sofa, istofa itu asalnya istafa. Istafa taknya dirubah jadi to gara-gara sebelumnya ada huruf itbaq, huruf berat namanya sod. Jadi istafa. Orang Arab nggak bisa kayak gitu. Istafa. Karena udah terlanjur monyong jadi istofa. Padahal istafa. Balik dulu harusnya. Istafa gitu kalau lagi latihan baca ya. Asalnya istafa, ifta'ala ta'ilu, ijtama'a tapi asalnya istafaya yastafiyu asalnya itu. Taknya dirubah jadi to karena bertemu dengan huruf shad sebelumnya jadi istofa. Itu salah satu ilmu i'lal dalam kitab Nazm Maqsud. Kalau belajar ilmu shorof itu ada ilmunya. Jadi to-nya bukan to asli itu. Nah, istofa asalnya sofa. Sofa itu artinya membersihkan. Jadi bukan cuma memilih tapi juga bersihkan. Karena tujuan membersihkan itu kan memilih, ya kan? Misalkan orang ngayak, kan banyak foto tuh, terus dipilih kan, diayak. Akhirnya yang turun tuh yang bagus-bagus nggak? Nah, maknanya ini sesuai dengan yang pernah kita bilang dulu, yang pernah kita bahas adalah mustahil Nabi lahir dari rahim-rahim yang najis atau musyrik. Karena kalimatnya itu istofa. Allah itu memilih dan membersihkan, bukan sekedar memilih tapi membersihkan ya, jadi dipilih yang terbaik, maksudnya yang paling bersih. Jadi Nabi sudah menjamin rahimnya itu bebas dari kemusyrikan. Makanya nggak boleh mengatakan bapak ibunya Nabi ada di neraka, karena orang yang di neraka hanya orang-orang musyrik. Mustahil bapaknya Nabi atau ibunya Nabi adalah termasuk orang musyrik. Padahal mereka dalam kitab Maulid Diba itu walam yaltaqiya ala sifahin qat. Orang tuanya Nabi dua-duanya katanya tidak pernah bersentuhan dengan sifah, perbuatan yang sia-sia. Qatun sama sekali nggak pernah. Perbuatan sia-sia itu apa? Contohnya mabok. Bapak ibunya Nabi jauh dari hal itu. Apalagi berzina. Apalagi cuma nongkrong di pinggir jalan dah nggak pernah katanya. Bapaknya Nabi sama ibunya Nabi nongkrong ngumpi di pinggir jalan itu nggak pernah. Itu namanya sifah. Sifah itu perbuatan yang sia-sia. Apalagi sampai nyembah berhala. Jadi zaman dulu Nabi Muhammad walaupun belum lahir Islam, Nabi Muhammad juga belum menjadi nabi, masih kecil, tapi orang tuanya Nabi dan beberapa orang-orang yang hebat-hebat, yang bersih-bersih, itu enggak semuanya itu nyembah berhala. Jadi enggak semuanya itu ikut-ikutan nyembah berhala, cuman mereka itu enggak saling berbenturan gitu. Kenapa? Karena yang tidak nyembah berhala ini juga enggak punya agama. Ngerti nggak nih? Nggak punya kekuatan untuk mengatakan itu ngapain nyembah patung, gitu. Ngerti nggak? Karena nggak punya kekuatan, karena nggak ada kerasulan. Jadi orang-orang yang bebas dari kemusyrikan itu adalah orang-orang yang masih menganut faham Ibrahimiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk ini haram, ini salah, ini musyrik, karena kayak Tuhan itu kayak nggak ada, ngerti nggak? Allah itu nggak ada pada saat belum ada Islam, seakan-akan gitu. Jadi kehilangan agama pada, makanya dibilang fatrah, masa putus wahyu. Dibilang masa fatrah, putus wahyu. Sementara dia mau ikut agama Nasrani juga, dia nggak banyak belajar dari agama Nasrani.
Mau ikut Yahudi, Yahudi wataknya dari Nukras, gitu kan. Mau ikut Nasrani, orang-orang Nasrani itu nyimpan kitab untuk dirinya sendiri, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu mereka mengatakan menyimpan, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kebanyakan orang-orang pendeta Nasrani pada zaman dulu itu dapat ilmu buat dirinya sendiri, nggak disampaikan ke orang lain. Makanya Kristen itu terputus. Jadi Nasrani itu terputus ke Mekah karena dianggap di Mekah itu nggak ada potensi juga buat dibangkitkan agama, gitu. Ngerti nggak? Nggak ada keuntungannya. Jadi orang pendeta-pendeta Nasrani itu malas dakwah di Mekah. Mau ngapain lah? Orang udah pada sibuk nyembah berhala, gitu kan? Udah punya Ka'bah juga di situ. Saya mah sibuk agama Nasrani, agama saya sendirilah. Jadi dia dakwah di agamanya masing-masing, di lingkungan masing-masing. Yahudi masing-masing di Madinah, orang Nasrani di Mekah juga masing-masing. Hidup akur biasa, gitu. Terus yang nyembah berhala juga masing-masing, yang nggak nyembah juga masing-masing. Ingat, itu namanya fatrah, masa-masa putus wahyu. Nah, kenapa itu orang Arab sampai nyembah berhala? Karena ikut-ikutan orang Mekah suatu waktu berdagang ke Syam, melewati negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada patung, yang patung tersebut dimuliakan. Akhirnya salah satu patung tersebut dibeli, dibawa ke Mekah, ya. Supaya orang Mekah itu kagak kehilangan Allah, ngerti nggak? Jadi yang dicari Allah juga sebenarnya, kagak kehilangan Tuhan, supaya gampang mengekspresikan penyembahan dia harus lewat patung. Lama-lama jadi banyak. Awalnya cuma satu yang biangnya, lama-lama jadi pada niru karena nggak bisa semua orang beli patung. Akhirnya yang punya besi bikin pakai besi. Yang paling susah ceritanya pakai roti. Jadi pada saat lapar copotin jarinya makan. Ya. Zaman dulu kayak gitu, itu cerita lucu, tahu bener tahu kagak, itu bercandaan doang kali itu, mustahil kayak gitu ya. Yang jelas orang yang bisa kayu dipahat pakai kayu, yang bisa batu, yang punya semen ya dibikin dari semen, supaya di sini tuh di hati tuh nggak putus sama Allah. Tujuannya wasilah sebenarnya pada asalnya. Lama-lama Allahnya hilang, tinggal patung. Maksudnya sama Allah lupa, tinggal patungnya. Sama patung bakti banget giliran sama Allah. Makanya dalam beberapa surat itu disindir orang-orang jahiliyah tuh kenapa dibilang goblok, bodoh? Karena kalau buat Allah itu korban yang jelek-jelek, karena dianggap Allah itu nggak kelihatan. Tapi giliran buat patung dikorbanin yang cakep-cakep, ngerti nggak? Jadi buat di depan patung dikorbanin yang bagus kambing. Tapi giliran atas nama Allah dia malas-malasan, ya. Karena dianggap Allah itu kayak jauh gitu, hilang. Itulah bahayanya orang musyrik di situ. Wa awrada al-Imam al-Baihaqi wallahu a'lam bishawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.